Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat datang di Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat datang di Tubaba. Saya berada di Pulau Nuhik, destinasi wisata di Tubaba. Perkenalkan, nama saya Roy Jaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di SDN 5 Gunung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Daryanti. Saya CGP angkatan 11 dari Tulang Bawang Barat. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Sri Handayani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Daryanti. Selamat siang. Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bu Handa, hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya. Oke. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh? Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu coaching, coach dan coachnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada seperti adakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, kemudian jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan sebelum melakukan proses observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik sekali Ibu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi inti, yakni kehadiran penuh, kemudian kemitraan, dan meningkatkan konsentrasi. Oke, adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi Bu? Yang lebih spesifiknya lebih ke memaksimalkan potensi Bu dalam proses coaching. Oke, jadi ingin memaksimalkan potensi tadi ya Bu. Jadi sebelum nanti proses coaching yang akan dilaksanakan, kemudian mudah-mudahan nanti Ibu dengan coach berjalan dengan lancar ya Bu ya coachingnya. Mungkin itu dulu ya Bu ya, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Setelah ini izin saya akan menilai proses coaching antara Ibu dan coach. Sama-sama Ibu, semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rezi. Bagaimana kabarnya nih Bu Sri Handayani? Alhamdulillah sehat Pak. Ini mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Sibuk nggak nih Bu Sri Handayani? Kebetulan masih ada jam istirahat Pak. Alhamdulillah, ini masih rahat Bu ya. Ini mohon maaf ganggu waktunya. Nah ini sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan nih sama Bu Handa ini tentang murid saya nih Bu. Karena saya bingung nih mau bercerita dengan siapa. Boleh minta waktunya sebentar Bu ya? Silakan Pak. Silakan. Oke. Nah ini tuh sebenarnya saya tuh mau cerita nih Bu tentang murid saya di kelas. Kan saya mengajar di kelas 5. Nah murid saya itu ada satu anak ketika belajar itu dia seperti tidak semangat gitu Bu ya ketika belajar tentang pelajaran seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia. Nah, pelajaran-pelajaran yang sifatnya berpikir tuh dia sepertinya tidak aktif gitu loh Bu dan tidak bersemangat. Tetapi saat pelajaran olahraga dia itu sangat semangat sekali, bahkan mendapatkan nilai yang cukup bagus untuk pelajaran olahraga. Seperti itu Bu, ini saya bingung gimana ya cara mengatasi murid itu supaya di kelas saya itu bisa
eh, apa ya, belajarnya tuh tetap terjalin gitu, tetap semangat semuanya termasuk itu. Jadi berarti terkait dengan gaya belajar siswa ya Pak ya di Betul, dalam kelas. sepertinya gaya belajar siswa itu Bu. Betul. Iya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roizi tadi itu, apa Pak Roizi ini menilai siswa tersebut karena gaya belajarnya yang kurang, tidak bersemangat di kelas itu, Pak Roizi melihat dari apa nih? Saya lihat dari siswa itu ya, ketika belajar misalnya matematika, siswa itu tidak ingin mengerjakan tugas Bu. Jadi seperti tidak bersemangat lah ketika saya belajar menyampaikan, siswa itu seperti malas sekali gitu loh untuk belajar matematika itu. Berarti kita sebagai pendidik Pak ya harus menyesuaikan gaya belajar siswa ya Pak ya. Kemudian dari skala 1 sampai 6 itu 1 sampai 10 siswa Pak Roizi ini ada di skala berapa Pak? Untuk siswa saya mungkin kalau dia di pelajaran yang kognitif ya ada di skala 5 Bu, tapi untuk pelajaran yang sifatnya bergerak gitu ya, itu dia hampir mendekati angka 9. Luar biasa sekali. Jadi terkait gaya belajar siswa tersebut, apa yang akan ditingkatkan ataupun rencana tindakan selanjutnya seperti apa ini Pak? Kalau saya berpikir mungkin karena gaya belajar tadi yang tidak sesuai dengan siswa tersebut, ya saya ingin membuat pelajaran yang sesuai dengan siswa tersebut di kelas saya. Misalkan seperti belajar berdiferensiasi Bu ya untuk pembelajarannya. Jadi di situ ada gaya belajar yang auditorik, kinestetik, dan visual itu bisa terpenuhi semua. Mungkin saya akan melakukan itu Bu, berdiferensiasi di kelas saya. Sangat sesuai sekali dengan gaya belajar Pak. Kita menyesuaikan kebutuhan peserta didik di mana minat bakat anak ini di mana, di gaya visual, audio ataupun di kinestetik. Kemudian dari rencana-rencana yang akan ditingkatkan ataupun dikembangkan oleh Pak Roizi, yang lebih utama ataupun lebih penting yang akan dikembangkan ini yang mana Pak? Saya akan tentunya meningkatkan dalam kompetensi dalam manajemen kelas Bu ya, jadi manajemen kelas supaya siswa saya tadi itu bisa semangat dalam belajar, tentunya dengan membuat metode pembelajaran yang diferensiasi, yang dimana siswa saya itu ketika di kelas walaupun pelajarannya bahasa Indonesia tetapi ada unsur kinestetiknya yang bergerak ya. Semoga nanti siswa saya bisa semangat Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Baik sekali apa rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Roizi. Kira-kira nih Pak Roizi, terkait pembelajaran anak tersebut membutuhkan waktu yang lama atau tidak sih Pak Roizi? Saya akan mencoba dalam semester ini Bu. Saya akan melihat dari penilaiannya, nanti saya akan mengamati. Semester kemarin kan penilaiannya sepertinya untuk kognitif turun ya. Ini nanti saya akan menggunakan berdiferensiasi. Saya akan mengamati penilaiannya apakah naik atau tetap. Ya. Saya akan melihat sejauh mana perkembangan yang akan dilakukan oleh Pak Roizi terkait pembahasan kita hari ini Pak. Apa yang dapat disimpulkan atau diambil oleh Pak Roizi? Setelah kita berbincang Bu ya, saya merasa lebih rileks. Sekarang ini saya menemukan solusinya bahwa ternyata di kelas saya itu butuh pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar di sekolah saya ataupun di kelas saya. Seperti tadi itu murid saya yang satu tadi sepertinya butuh pelajaran yang bergerak. Jadi saya nanti akan menggunakan metode yang tentunya ada unsur bergeraknya ketika belajar. Terima kasih Bu Anda, ini waktunya mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih Bu Anda. Sama-sama Pak Roizi, semoga apa yang akan dilakukan oleh Pak Roizi dapat berjalan dengan baik. Siap Bu. Selamat siang Bu Anda. Siang Budar. Ya, alhamdulillah tadi. Bagaimana perasaan Bu Anda setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya cukup lega, cukup sedikit was-was Bu. Kenapa kok sedikit was-was? Saya berpikir nanti coaching yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak seperti itu Bu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari proses coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan dengan Pak Roizi tadi, saya sudah mengamati dan menilai. Alhamdulillah prosesnya tadi berjalan dengan lancar ya Ibu. Kemudian bisa saya nilai ya Bu ya, proses alur terpanya sudah berjalan dengan baik, yakni sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi
yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu Koci untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, menurut saya tadi juga Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian rencana selanjutnya setelah melakukan coaching ini apa lagi yang mau Ibu lakukan? Rencana ataupun yang ingin saya kembangkan terkait dengan coaching tadi, saya melihat dari proses kreatif dan mengoptimalkan potensi saya di sini. Saya lebih fokus ke itu karena saya menganggap diri saya ini kurang ataupun kurang menggali potensi yang ada di diri saya, sehingga saya berusaha untuk terus belajar dan menerima masukan ataupun kritikan dari teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan untuk perkembangan diri Ibu semakin baik, kemudian berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan sepenuhnya ya Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Baik, itu saja ya Ibu yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bermanfaat dan lebih baik. Terima kasih buat Ibu Dayanti. Sama-sama Ibu.